Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mudah percaya bahwa Syiah betul-betul memusuhi Yahudi. Bagaimana fakta sebenarnya? Kita coba mengulik faktanya secara singkat. Fakta pertama, Iran adalah negara Timur Tengah yang memiliki komunitas Yahudi terbesar setelah Israel. Media Yahudi, JewsVirtualLibrary.org, dengan tajuk Jews in Islamic Countries, Iran, menuliskan pada 2019 silam terdapat 100 sinagog atau tempat ibadah orang-orang Yahudi di Iran, dan 31 diantaranya berada di Tehran, ibu kota Iran. USA Today menuliskan bahwa Iran yang telah menyerukan agar Israel dihapus dari muka bumi justru mengizinkan ribuan orang Yahudi untuk beribadah dengan damai dan merasa mereka lebih dihormati daripada Muslim di sana. Fakta kedua, National Interest menuliskan sebuah artikel dengan judul Israel and Iran are enemies, but they join force to stop Iraq nuclear ambition. Yang artinya Israel dan Iran adalah musuh, tetapi mereka bergabung untuk menghentikan ambisi nuklir Irak. Pertanyaannya adalah, bukankah Irak adalah negara Muslim? Exactly, tepat sekali. Seperti apa yang kita paparkan di awal, bahwa permusuhan orang-orang Syiah terhadap Islam Sunni jauh lebih besar daripada ke Kristen atau kepada orang-orang Yahudi. Ni'matullah Al-Jaiziri mengatakan, mereka Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang kafir dan najis berdasarkan kesepakatan ulama Syiah Imamiyah. Mereka lebih jahat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi jika Anda menanyakan langsung kepada orang-orang Syiah, tentu saja mereka akan mengingkarinya karena mereka sedang bertakiyah atau membolehkan berdusta demi menyelamatkan keyakinan mereka. Masih dari National Interest menuliskan bahwa Iran dan Israel telah menjadi sekutu sebelum revolusi Iran terjadi, dan Tel Aviv terus menyalurkan senjata dan bentuk bantuan keamanan lainnya ke Tehran, Iran selama tahun 1980-an. Meskipun secara retorika pemimpin mereka Ayatollah menyatakan bahwa mereka anti-Israel, orang-orang Syiah terus saja mengulang sejarah pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Israel adalah salah satu negara yang bersedia memberikan Iran senjata dan intelijen untuk memerangi saudara muslim kita di Irak. Kenapa pengkhianatan Syiah begitu mengerikan? Karena mereka berkedok Islam dan menikam umat Islam dari dalam. Ingat bahwa mereka juga pernah berkhianat pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak di Baghdad hingga jatuhnya Baghdad ke tangan Tatar. Jumlah korban yang tewas kala itu benar-benar luar biasa besarnya. Ibnu Katsir menyatakan bahwa orang-orang berbeda pendapat mengenai jumlah kaum muslimin yang tewas di Baghdad dalam peristiwa itu. Ada yang mengatakan bahwa 800 jiwa, ada yang mengatakan bahwa 1.800.000 jiwa, dan ada yang mengatakan jumlahnya mencapai 2 juta jiwa korban yang tewas, dan korban-korban tewas tersebut berada di jalanan layaknya gundukan tanah yang bertumpuk. Semua itu terjadi akibat adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah yang membocorkan kelemahan pasukan kaum muslimin dan melemahkan pasukan jihad. Setelah mengetahui fakta-fakta ini, masihkah kita menganggap bahwa Iran adalah pahlawan bagi dunia Islam? Dan masihkah kita menganggap bahwa persoalan antara Sunni dan Syiah adalah persoalan biasa saja, dan perpecahan antara keduanya adalah propaganda kaum kufar? Ingat, seorang mukmin pantang jatuh di lubang yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Berikan saudara seakidah kita edukasi yang baik dan benar perihal masalah ini, terkhusus para kaula muda yang mungkin akan lebih mudah diiming-imingi dengan nikah mut'ah. Kita harus lebih waspada terhadap gerak-gerik mereka karena sangat tersamar, dan mereka pandai berbaur bersama kaum muslimin. Informasi yang masuk bahwa mereka juga berada dalam institusi-institusi akademik dan mereka memiliki kedudukan sehingga lebih mudah dalam merekrut pengikut yang baru, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, atau umum, atau saudara-saudari kita yang sekarang dalam proses hijrah. Tingkatkan kewaspadaan tetapi jangan anarkis, karena negara kita adalah negara hukum. Tulisan kita jawab dengan tulisan, argumen kita lawan dengan argumen, dan narasi kita sanggah dengan narasi. Yunus bin Abdul A'la, murid senior Imam Asy-Syafi'i, mengatakan, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i bila menyebut kelompok Syiah Rafidah, beliau mencela mereka dengan celaan yang paling buruk. Lalu beliau mengatakan, mereka itu komplotan yang paling jahat. Catatan akhir kita adalah, masalahnya bukan akar Persianya,
tetapi ajaran Syiahnya terkhusus pada sekte-sekte Syiah yang begitu ekstrim dan keras. Bahkan ada sahabat Nabi kok dari orang Persia yang kisahnya begitu masyhur dan sangat apik. Beliau bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Wallahu a'lam bishawab. Jika kamu merasa bahwa informasi ini bermanfaat, bagikan tautan video ini untuk saudara muslim kita lainnya di luar sana, di media sosial yang kamu miliki. Dan jika terdapat kesalahan datangnya dari kami, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga iman dan jangan tinggalkan sholat. Budi Karabani di sini dan sampai bertemu di narasi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون